Kisah terbunuhnya Nabi Zakaria dan Yahya. Nabi Zakaria merupakan nabi yang hidup di zaman yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, dan di lingkungan yang sangat mulia pula. Beliau hidup di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sendiri merupakan tempat yang sangat mulia, dan di sekitarnya para ruhban, ahli-ahli ibadah, orang-orang soleh yang mengabdikan hidup mereka untuk kemaslahatan Baitul Maqdis dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria sezaman dengan keluarga yang sangat mulia yang dicantumkan dalam Al-Quran yang disebut dengan Ali Imran, ayahanda Maryam, atau kakek Nabi Isa. Kisahnya pun tersebar dalam Al-Quran, surat Ali Imran, surat Al-An'am, surat Maryam, surat Al-Anbiya, dan surat-surat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Zakaria merupakan nabi yang sangat mulia karena banyak diceritakan dalam Al-Quran. Dikisahkan, sebelum kelahiran Al-Masih atau Isa bin Maryam, Zakaria merupakan salah satu dari kibar Robbaniyun. Beliau salah satu senior orang-orang soleh yang tinggal di Baitul Maqdis. Kala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji Nabi Zakaria dengan lama tidak memiliki anak, hingga ia terus-menerus dan tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat dikatakan, selama 70 tahun, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai anak. Hingga akhirnya, saat berusia 100 tahun, Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria saat itu berumur 90 tahun. Maka lahirlah putra Nabi Zakaria bernama Yahya. Nabi Zakaria alaihissalam adalah ayahanda dari Nabi Yahya alaihissalam yang merupakan Nabi Bani Israel. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Qasas Al-Anbiya menyebutkan bahwa banyak sekali riwayat yang menunjukkan penyebab terbunuhnya Nabi Yahya alaihissalam. Selanjutnya, ia menyampaikan salah satu kisah yang paling masyhur sebagai berikut. Mari kita simak kisah Nabi Yahya ini. Ketika itu, ada seorang raja di Damaskus yang ingin menikahi muhrimnya sendiri, atau wanita yang tidak boleh ia nikahi. Lalu, Yahya melarangnya melakukan hal itu. Maka wanita yang diinginkan oleh raja itu pun kesal terhadap Yahya. Kemudian, wanita itu merayu raja tersebut untuk menghalalkan darah Yahya baginya. Dan ternyata raja itu mengizinkannya. Lalu wanita itu pun mengutus seseorang untuk membunuh Yahya. Dan tidak lama kemudian, utusan itu membawa kepala dan sisa darah Yahya di dalam sebuah keranjang. Dan dikatakan pula bahwa pada saat itu juga wanita tersebut meninggal dunia. Riwayat lain menyebutkan bahwa istri dari raja itulah yang menyukai Yahya. Lalu ia mengirim surat kepada Yahya, namun Yahya menolaknya. Setelah wanita itu putus asa mengejar Yahya, maka ia membuat siasat agar raja dapat membunuh Yahya. Pada awalnya, raja itu menolak untuk membunuh Yahya, namun pada akhirnya ia menyetujuinya. Lalu ia mengirim seseorang untuk mencari dan membunuh Yahya. Setelah dibunuh, darah dan kepala Yahya dimasukkan ke dalam keranjang dan diberikan kepada wanita tersebut. Riwayat Ishaq bin Bishr dalam kitab Al-Mubtada, Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Ya'qub Al-Kufi, dari Amr bin Maimun, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas bahwasanya ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, beliau bertemu Zakaria di atas langit. Beliau menyapanya dan bertanya, "Wahai Abu Yahya, ceritakanlah tentang peristiwa pembunuhanmu dan mengapa Bani Israel membunuhmu." Zakaria menjawab, "Wahai Muhammad, aku beritahukan kepadamu bahwa Yahya adalah manusia terbaik pada zamannya. Ia memiliki wajah yang sangat rupawan dan bersinar. Dan seperti difirmankan oleh Allah, bahwa ia adalah seorang panutan dan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Ia sama sekali tidak butuh seorang wanita." Lalu, istri dari Raja Bani Israel ketika itu, yang senang menggoda kaum pria, suka terhadap Yahya, sebelum wanita itu menjadi istri raja. Kemudian, wanita itu pun menggoda Yahya. Namun, Allah masih menjaga Yahya hingga ia menolak dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak terpuji bersama wanita tersebut. Lalu, wanita itu bertekad untuk membunuh Yahya. Ketika itu adalah hari raya, hari berkumpulnya semua masyarakat pada setiap tahunnya. Lalu raja pun berkumpul bersama rakyatnya untuk merayakan hari tersebut. Kemudian, wanita itu menghampiri raja yang memang suka terhadapnya. Namun, wanita tersebut saat itu belum menyukainya. Lalu setelah menghampirinya, wanita itu menggoda raja dan bersedia untuk dinikahi. Setelah mendapatkan penawaran yang memang ditunggu-tunggunya, lalu raja itu berkata, "Mintalah kepadaku apa saja yang kamu inginkan. Aku pasti akan meluluskannya." Lalu wanita itu berkata, "Aku ingin darah Yahya bin Zakaria." Raja itu tersebut bukan main. Lalu ia berkata, "Mintalah yang lain, atau darah orang lain selain Yahya." Wanita itu tetap bersikukuh, "Aku hanya ingin darah Yahya." Maka raja itu pun menyetujuinya. "Baiklah kalau begitu, darahnya akan aku berikan kepadamu." Kemudian raja itu mengutus pasukannya untuk mencari Yahya dan membunuhnya. Tidak lama kemudian, mereka pun menemui Yahya yang sedang sholat di mihrabnya. Dan aku juga sedang sholat di sampingnya.
Lalu mereka membunuh Yahya dan meletakkan kepala dan darahnya di dalam sebuah keranjang. Lalu Nabi bertanya, "Apakah kamu masih dapat bersabar ketika itu?" Zakaria menjawab, "Aku sama sekali tidak berpaling dari sholatku." Lalu Zakaria melanjutkan, "Kemudian kepala Yahya diberikan kepada wanita itu dan diletakkan di hadapannya. Pada sore harinya, Allah membinasakan raja, keluarganya, dan seluruh bala tentaranya." Ada dua pendapat perihal kisah wafatnya Nabi Zakaria alaihissalam. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Zakaria meninggal karena dibunuh, dan ada yang menyebutkan meninggal dengan cara yang normal. Nabi Zakaria adalah ayahanda dari Nabi Yahya alaihissalam, yang merupakan Nabi Bani Israel. Pekerjaan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Dia mencari nafkah dengan keringatnya sendiri. Nabi Zakaria menyusul dari kematian Nabi Yahya. Dijelaskan dalam buku kisah Bapa dan Anak dalam Al-Quran oleh Adil Mustafa Abdul Halim. Kala itu, saat Nabi Zakaria mengetahui kematian anaknya dan mengetahui Allah mengubur hidup-hidup orang yang membunuhnya setelah membunuh Yahya, mereka menargetkan Zakaria untuk dibunuh. Karena tahu akan dibunuh, maka Zakaria pun lari ke dalam hutan. Dia melarikan diri menuju kebun di Baitul Maqdis. Saat Nabi Zakaria melewati pepohonan tersebut memanggilnya, "Wahai Nabi Allah, datanglah mendekat ke sini ke arahku." Nabi Zakaria datang, mendekatinya, dan pohon tersebut segera membuka diri sehingga dia dapat masuk dan bersembunyi. Sayangnya, ada iblis yang sedang menyaksikan persembunyian Nabi Zakaria. Iblis segera memotong kain bajunya. Kemudian, iblis membawanya sebagai bukti keberadaan Nabi Zakaria kepada orang-orang yang sedang mencarinya. Mendengar laporan iblis, mereka berkata, "Kami tidak mempercayaimu." Lalu iblis menunjukkan bukti sepotong kain baju Nabi Zakaria. Sontak, ketika melihatnya, mereka terkejut dan meminta ditunjukkan lokasi pohon tepat persembunyian Nabi Zakaria. Ketika mereka sudah mengetahui, mereka mengambil gergaji dan menggergaji pohon tersebut sampai terbelah dua. Hal itu membuat Nabi Zakaria tengah bersembunyi terbunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar Bani Israel atas kematian Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dengan cara membunuh para pembesar mereka dan menawan ratusan orang. Dapat dilihat, kaum Bani Israel adalah kaum yang sering membunuh Nabi. Maka terjadi perbedaan riwayat, apakah Nabi Zakaria mati secara wajar ataukah ia dibunuh? Terdapat dua riwayat. Abdul Mun'im meriwayatkan dari Idris bin Sinan, dari ayahnya, dari Wahab bin Munhib mengatakan bahwa Zakaria lari dari kaumnya lalu masuk ke sebuah pohon. Lalu mereka pun mendatanginya dan menggergaji pohon itu. Tatkala gergaji itu mengenai otot-ototnya dan ia pun merintih. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, "Jika rintihanmu tidak mereda, pasti aku akan jungkalkan bumi dan apa-apa yang di atasnya." Maka Zakaria pun menghentikan rintihannya sehingga dirinya terpotong dua. Ini diriwayatkan di dalam hadis yang marfu. Namun, terdapat riwayat Ishaq bin Bashar dari Idris bin Sinan dari Wahab bahwa dia mengatakan bahwa orang yang terbelah di dalam pohon itu adalah Sya'ya. Adapun Zakaria meninggal secara wajar. Diceritakan, Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi Zakaria dalam peristiwa Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj itu berjumpa dengan banyak nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Zakaria. Saat Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Zakaria, sebagaimana dikeluarkan dari Al-Imam Ishaq bin Bishir dalam kitabnya Al-Muqtada dari Amr bin Maimun, dari bapaknya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai bapak daripada Yahya," maksudnya Zakaria, "bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu?" Nabi Zakaria pun mengatakan, "Wahai Muhammad, saya punya anak, namanya Yahya. Dia adalah orang terbaik di zamannya, orang yang paling mulia, orang yang paling tampan di zamannya. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dia adalah seorang sayyid, seorang pemimpin, dan orang yang menjaga kehormatan. Dan dia tidak berhajat kepada perempuan." Tiba-tiba, seorang wanita yang merupakan putri raja dari Bani Israel suka terhadap putra Zakaria, yakni Yahya. Dan wanita itu adalah wanita pelacur. Kemudian, dia mendatangi Yahya, merayunya, menggodanya. Tapi Yahya enggan untuk mendekati wanita itu. Akhirnya, karena ditolak oleh Yahya, kemudian wanita itu pun berniat membunuh Yahya. Dari situ, kemudian wanita itu menghasut bapaknya yang seorang raja. Raja pun mengutus pasukannya untuk menangkap dan membunuh Yahya. Maka, berangkatlah pasukan itu, kemudian menangkap dan membunuh Yahya. Setelah membunuh Yahya, mereka menargetkan Zakaria untuk dibunuh. Karena tahu akan dibunuh, maka Zakaria pun lari ke dalam hutan dan melihat pohon. Zakaria datang ke pohon itu karena pohon tersebut memanggil-manggil dirinya. Pohon itu mengatakan, "Ya Zakaria, kemarilah, masuklah ke dalam pohon." Nabi Zakaria akhirnya masuk ke dalam pohon yang terbelah dan kemudian tertutup kembali. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan iblis saat itu melihat Zakaria yang masuk ke pohon.
Maka, saat datang pasukan yang mencari Nabi Zakaria, iblis tidak tinggal diam. Ia pun menjelma menjadi manusia dan mengisyaratkan kepada orang yang memburu Zakaria dengan mengatakan bahwa Zakaria berada di pohon itu. Tetapi pasukan raja itu tidak langsung percaya, hingga akhirnya mereka meminta bukti. Iblis pun membuktikannya. Kain yang ada di belahan pohon itu lalu muncul keluar. Para pasukan itu lalu membawa gergaji besar dan menggergaji pohon itu. Zakaria yang ada di dalam pohon itu terbelah menjadi dua. Nabi Zakaria pun meninggal. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Apakah engkau merasakan sakit ketika gergaji membelah badanmu, wahai Zakaria?" Maka Zakaria mengatakan, "Tidak, yang merasakan sakit justru pohon tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut ruhku sebelum gergaji itu sampai badanku." Dari sini menunjukkan bahwa sebab kematian Zakaria karena laporan iblis kepada pasukan Raja Israel. Untuk diketahui, riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir mengomentari riwayat ini. Dia mengatakan, hadis ini lafadznya aneh. Jadi, dia sangat heran jika sampai dimarfukan kepada Rasulullah. Maka ini mungkar karena menyelisih hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis-hadis Isra Mi'raj, tidak disebutkan Zakaria. Namun hanya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih itu, Nabi Muhammad bertemu Yahya dan juga Isa. Keduanya adalah Ibnu Al-Khala. Perlu diketahui bahwa hadis-hadis ini masih diperbincangkan kesahihannya. Kendati demikian, tersebar dalam beberapa kisah Israiliyat tentang kematian Nabi Zakaria. Terdapat 3 riwayat yang masyhur yang disebutkan dalam kisah Israiliyat. 1. Zakaria mendengar terbunuhnya Yahya yang kemudian kepalanya dipenggal dan diletakkan di sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian dibawa kepada seorang raja zalim suruhan seorang wanita pelacur. Maka ketika mendengar itu, marahlah kaumnya Nabi Zakaria. Bagaimanapun, Yahya adalah seorang nabi, putra dari Nabi Zakaria. Bagaimana mungkin bisa dipenggal lehernya? Kemudian kepalanya dibawa untuk menjadi mahar seorang raja. Ketika kaumnya Zakaria hendak membunuh sang raja zalim itu, raja mendahului kaum Zakaria. Si raja justru menyuruh pasukan untuk membunuh Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria lari ke dalam hutan. Kemudian sampailah di sebuah pohon. 2. Saat Nabi Zakaria mendengar bahwa Yahya terbunuh secara zalim di tangan Bani Israel, kemudian Nabi Zakaria pun menjadi target orang kedua yang dicari oleh Raja Bani Israel. Mendengar itu, Nabi Zakaria akhirnya lari ke dalam hutan. Di hutan, Nabi Zakaria berjumpa dengan sebuah pohon besar. 3. Dalam riwayat yang ketiga ini, disebutkan bahwa tidak ada kaitan antara Zakaria dengan terbunuhnya Yahya. Namun riwayat ini, saat Maryam binti Imran hamil dan melahirkan Isa bin Maryam, saat itu orang yang memasuki mihrab Maryam adalah Zakaria. Mulailah orang-orang menuduh dua manusia yang sangat mulia itu telah melakukan perzinahan. Jadi, orang-orang Yahudi menuduh Zakaria telah melakukan perzinahan dengan Maryam. Yang pertama menuduh yakni Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar merupakan seorang ahli ibadah di Baitul Maqdis. Sebab itulah, akhirnya Zakaria pun menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi. Dan itu sebelum terjadi penyerangan Buku Nasar yang menghancurkan orang-orang Yahudi di Palestina. Zakaria pun mendengar dirinya menjadi target pembunuhan sang raja, memilih kabur dan lari masuk ke hutan. Saat sampai hutan, Zakaria melihat pohon. Meski terdapat kisah yang berbeda tentang kematian Nabi Zakaria, tetap ada kemiripan, yakni Nabi Zakaria lari di dalam hutan dan sampai di sebuah pohon. Allahu a'lam. Hikmah kisah Nabi Zakaria dan Yahya. Namun demikian yang pasti bahwa di dalam kisah-kisah para nabi dengan segala keunikan dan kesabaran mereka semua, termasuk kisah Nabi Zakaria dan Yahya, di dalam memikul beban kenabian sebagai pelita umat-umatnya, ada banyak pelajaran yang bisa diambil oleh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 111. Di antara hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari mereka adalah kesabaran mereka dalam mengemban amanah risalah dan dakwah, kesabaran terhadap perlakuan buruk kaumnya ketika mendengar dakwah mereka, kesabaran untuk tidak tergoda oleh berbagai tarikan-tarikan dunia yang dapat menyimpangkan mereka dari jalan risalah dan dakwah, serta sifat-sifat mulia lainnya yang ada di dalam diri orang-orang mulia itu. Tentunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa memberikan pertolongan dan bantuannya kepada mereka semua ketika mendapatkan kesulitan di dalam menyampaikan risalah-risalahnya. Ya, hal itu sudah menjadi janjinya kepada mereka sebagaimana firman-Nya, artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, hari kiamat. Quran Surat Ghafir ayat 51-52.
Bagaimana Allah menolong para rasulnya dan nabinya serta orang-orang yang bersamanya? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui hal itu. Karena di tangannya lah segala kebaikan, dan dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Sementara manusia hanya dituntut untuk bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah kepahlawanan mereka dan menghiasi kehidupannya dengan itu semua. Wallahu a'lam.